Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbullah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas PGRI Yogyakarta, program studi sejarah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan di SMA Negeri 1 Malingping kelas 10 dengan model pembelajaran problem based learning. Adapun materi yang akan saya sampaikan tentang teori masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Mau tahu keseruannya? Yuk kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku yang Bapak sayangi. Sore Pak. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan materi pembelajaran sejarah tentang Islam masuk ke Indonesia. Sebelum ke materi, biasa kita agar sesuatu hal yang kita dapatkan hari ini lebih bermanfaat, barokah, mari kita diawali dengan berdoa. Silakan ketua kelas dimulai untuk berdoa. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farida semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Ada semua ya? Alhamdulillah. Walaupun sudah sore, kita belajar tetap semangat demi meraih masa depan yang bahagia. Ice breaking sebagai untuk merefresh kepala otak kita, ya. Oke, ice breaking ini kalian sebut ya warna yang sesuai dengan yang ada di gambar ini. Level mudah dulu ya. Hijau. Nah, satu. Faktornya banyak. Salah satunya ternyata jumlah buku dengan penduduk yang ada di Indonesia kita masih sangat jauh, ya. Bandingkan dengan negara-negara lain, mereka mempunyai tugas kewajiban dalam setahun itu hampir 35 judul buku, ya, untuk tamat sampai baca tuntas, sehingga mereka lebih maju dari segala sesuatunya karena sumbernya adalah literasi, membaca. Toka kali dalam hal minat belajar, dari bertanya telah beribadah dua media. Ini sebagai video. Tapi dalam mikir bahwa alasan itu kan siap-siap terkejut karena nyatanya masalah besar itu bernama jumlah buku kita. Nyatanya dengan penduduk sebanyak
ini, total buku yang ada sekarang itu cuma segini. Dan angka ini tuh sangat kecil, udah kayak uang jajan kita pas pandemi. Karena simpelnya, bayangin ini tuh ibarat satu buku itu pun belum ditambah sebaran buku yang banyaknya terpusat di Pulau Jawa. Padahal kalau kata organisasi yang satu ini, setiap orang itu minimal harus baca 3 buku tiap tahunnya. Dan coba kalian ingat-ingat sendiri, udah baca berapa banyak buku di tahun ini? Tapi faktanya, kalau lagi ada diskon besar-besaran, peminat buku di kita emang banyak banget. Bahkan bakal butuh 33 stadion GBK buat nampung pengunjungnya doang. Tapi tunggu dulu, sayangnya itu cuma berlaku di kota besar. Kalau lihat contohnya, di tempat ini, anak-anak di sini harus sampai menempuh puluhan kilometer buat ke perpustakaan umum terdekat. Yang penyebabnya adalah buku-buku yang ada di SD mereka. Kebanyakan itu adalah buku dari bantuan pemerintah yang dari tahun 90-an. Ya, dari 30 tahun lalu. Ibaratnya siswa yang dulunya baca buku di sini tuh udah sampai lulus, dapat pacar, putus, dapat pacar lagi, nyari kerja, reunian, nikah, punya anak, dan anak yang masih baca buku yang persis sama. Sungguh sangat miris. Apalagi kalau kita dibandingin sama negara lain yang bisa baca rata-rata 15-30 buku tiap tahunnya. Atau bahkan kayak negara ini di mana baca udah jadi tradisi sampai ada istilah buat orang yang baca buku sambil berdiri. Malas baca buku sekilas kedengaran jadi masalah yang kita semua udah tahu. Tapi nyatanya seperti yang kita bahas barusan, penyebabnya lebih dari sekedar malas, apalagi kalau bukunya masih belum banyak tersedia. Padahal lewat bukulah kita bisa menjelajah dunia sihir yang tersembunyi, mengungkap misteri terbesar alam semesta, ngendap-ngendap buat nyari tahu siapa pelakunya, dan nyoba nelusurin perjalanan panjang nenek moyang kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Perlu kalian ketahui, ya, ternyata kualitas pendidikan literasi di kita masih lemah. Ini kalau Bapak panggilkan, tolong perhatikan materi. Ada masalah. Kalau literasi di tahun 2022 ini tercatat lebih rendah dibandingkan 2018. Ini menurut hasil menurut dari PISA. Jadi ada datanya. Apalagi di dunia teknologi, kalian adalah generasi Z ya, yang harus mahir dengan teknologi dan harus mahir menyakri, memfilter informasi dengan cara membaca dengan baik, ya. Sehingga informasi-informasi yang kita dapat, kalian dapat tidak harus selalu serta-merta ditelan mentah-mentah, diinformasikan lagi, ternyata tersebut dengan baik. Oke, dari sekarang, yuk anak-anakku, kita semua diwajibkan untuk membaca kunci jendela dari kehidupan. Sebelum ke materi tentang teori Islam yang ada di Indonesia, mari kita buat sebuah kelompok berdiskusi. Bapak akan sajikan satu materi yang harus kalian ketahui, kuasai, satu tentang teori. Di mana di sini Bapak sajikan ada 6 teori tentang Islam. Masuknya Islam dari mulai Gujarat, Arab, Belgia, India hingga Cina. Nah, dari ke beberapa teori tadi, kalian bisa menyimpulkan, mengkaji, walaupun sebetulnya tidak ada kesempurnaan dari hasil teori ini, tapi kita lebih memiliki kecenderungan yang lebih kuat dari 6 teori ini, di mana yang menurut kalian sangat kuat sekali sebagai dasar bahwa kedatangan Islam ke Indonesia adalah menggunakan teori tersebut. Ya, itu. Silakan bagi kelompok. Bapak udah informasikan kelompoknya kemarin Pak Dera, silakan yang lainnya. So, J pagi sesuai dengan kemarin. Perempuan ya kita kaum hawa ya, kita kalau belajar Islam, jadi harus sesuai ya.
Ya, kalau ada, kalau ada. Silakan. Kelompoknya berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan-hadapan. Materinya Bapak sebar di grup. Yang di sini berhadapan. Ya, itu dari ditulis saja, udah. Supaya Bapak punya dokumen. Ini untuk dokumen Bapak bahwa Bapak melakukan pembelajaran. Ya. Ya. Kelompok sudah terbentuk semuanya ya? Oke. Bapak akan jelaskan sedikit tentang materi, hanya depannya saja. Kalau presentasi itu hanya depannya saja. Ya. Teori Gujarat. Teori Gujarat ini abad ke-13 ya, ya. Yang berikutnya teori Persia abad ke-7. Jadi kalian lihat, dianalisis aja dari abadnya ini bisa ya sebetulnya. Teori Makkah abad ke-7 juga. Teori India akhir abad ke-13. Teori Bangladesh atau Belgia itu abad ke-11. Dan teori Cina dinasti Tang tahun 618 sampai 905 Masehi. Nah, dari presentasi ini sebetulnya kalian sudah bisa memprediksi, menganalisis, ya. Cuman kita di sini bukan butuh penentuan yang terkuatnya saja, tapi harus ada diiringi dengan fakta, bukti. Kalau alasan menurut kalian teori tersebut kuat, ya. Tujuan Bapak adalah kalian supaya bisa memahami, menganalisis sedetail mungkin terkait informasi yang kalian akan dapat kelak. Ya. Sekarang silakan dilanjut. Ini udah nih aku PDF-nya. Dah, apa lagi? Seni bangunan, makam seni ukir, aksara dan sastra, kesenian kalian nggak sih?
Promotor. Shirman Iqbal. Doni Pakti Fit Shul. Ya, ada yang sulit? Ada. Masjid Al-Islam. Muhammad Ya. Al-Islam. Muhammad Tuh. Ceng Ho. Ini? Ya. Gimana? Suji udah? Bisa? Ya. Udah diisi. Tidak ada kesulitan? Ya. Pembelajaran TIPEK. Ya. Oke. Beres? Oke, kalau beres kita mulai ke presentasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bulo sebagai guru wakil kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Dalam kesempatan kali ini saya Suji Pratama sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan memulainya presentasi kali ini, yang dimana kami akan membahas mengenai teori Mekah dan beserta pendukung dan bukti-buktinya. Dan dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Misri, Doni, Iqbal, Habib, dan Farid. Untuk mengetahui apa saja hasil diskusi kami, inilah hasil diskusi kami. Menurut teori ini, masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Para pesafir Arab atau Mesir yang memiliki semangat untuk berdakwah ke seluruh dunia membawa Islam ke Indonesia. Ada 3 bukti teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu pada abad ke-7, yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Kerajaan Samurakasai menganut aliran Mahjab Syafi'i sama dengan Mesir dan Mekah pada waktu itu. Adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samurakasai yang umumnya ada pada budaya Islam di Mesir. Terdapat beberapa bukti yang dapat mendukung teori Mekah sebagai pusat penyebaran Islam ke Indonesia. Di antaranya catatan sejarah. Terdapat catatan sejarah yang menunjukkan adanya hubungan antara Mekah dan wilayah Nusantara pada masa lampau. Misalnya, catatan perjalanan Ibnu Battuta, seorang penjajah Muslim abad ke-14, mencatat kunjungannya ke wilayah Nusantara setelah melakukan ibadah haji di Mekah. Beberapa prasasti dan dokumen sejarah menunjukkan adanya pengaruh budaya dan agama Islam dari Mekah di Indonesia. Contohnya, prasasti dari abad ke-14 dan ke-15 di Jawa Timur menunjukkan adanya pengaruh Islam di Mekah. Pengaruh pendidikan, para ulama dan cendekiawan Muslim dari Mekah melakukan perjalanan ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran Islam dan mendirikan pesantren atau madrasah. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh pendidikan Islam dari Mekah di Indonesia. Para peneliti berpendapat, salah satunya Arnold, berpendapat bahwa Islam dibawa ke Nusantara antara lain juga dari Coromandel dan Malabar. Pendapatnya ini didasarkan pada persamaan mazhab di antara kedua wilayah tersebut. Mayoritas Muslim di Nusantara adalah pengikut mazhab Syafi'i yang juga cukup dominan di wilayah Coromandel dan Malabar.
Menurut Arnold, para pedagang dari Coromandel dan Malabar mempunyai peranan penting dalam perdagangan antara India dan Nusantara. Sejumlah besar pedagang ini mendatangi pelabuhan-pelabuhan dagang dunia Melayu Indonesia, di mana mereka ternyata tidak hanya terlibat dalam perdagangan, tetapi juga dalam penyebaran Islam. Walaupun dia menyarankan bahwa interaksi penduduk Nusantara dengan kaum muslimin yang berasal dari pantai timur India juga merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa ya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 1. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosita. Dan di sini anggota kelompok saya yaitu Najwa akan menyampaikan materi tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Cina. Izin menambahkan teori dari Cina yang sudah disampaikan yang sudah disampaikan oleh teman saya. Mereka meyakini bahwa peran orang Tionghoa pada penyebaran Islam melalui budaya dikuatkan lagi oleh Raden Batak atau Raja Demak keturunan Tiongkok. Penulisan gelar-gelar Raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid berarsitektur Tiongkok dan catatan-catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkoklah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 ya. Baik, di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada kelompok saya. Di sini kelompok saya mengambil teori Gujarat. Untuk yang pertama mungkin akan disampaikan oleh menurut mereka Islam masuk ke awal abad ke-13 bersama dengan hubungan datang yang tersalin antara masyarakat dengan para pedagang yang datang dengan jalur Asia Cambai Timur Eropa. Jadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Ahmad Fakih, yaitu bukti yang mendukung teori Gujarat. Batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambai. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah materi tersampaikan, kalian sudah bisa mempersembahkan, kalian berarti sudah bisa menyimpulkan dari ke-6 teori ini. Tetapi kalau menurut dari beberapa hasil teori semuanya sama, semuanya ada keniscayaan Islam itu menyebar dengan sesuai dengan teori-teori mereka itu. Karena Indonesia ini negara yang terjalin komunikasi dagang sebelumnya itu dengan India. Jadi kemungkinan yang dari hasil teori tersebut itu juga tepat ya. Tetapi banyak masih teori-teori yang perlu kita perhitungkan terkait dengan fakta, bukti serta waktu yang dilakukan dalam penelitian ini. Semuanya sudah cukup paham? Kalau sudah cukup paham, ada evaluasi sebentar terkait materi hari ini. Karena Bapak pengen tahu hasilnya bagaimana, Bapak akan siapkan kuisis ya. Kuisis yang akan Bapak kirim ke grup. Siap tuh? Ya kan? Gambaran 3, 2, 4.
Ada 4 orang. Oke, terima kasih materi sudah kita pelajari, kalian sudah mempresentasikan, Bapak yakin kalian sudah paham. Jadi kita ambil hikmah dari pembelajaran hari ini, di mana tadi sebelum ke materi bahwa budaya literasi di Indonesia ini rendah. Tetapi setelah pembelajaran hari ini, Bapak perhatikan kalian dalam kegiatan diskusi, mencari sumber informasi, itu udah bagian dari budaya literasi yang cukup baik. Dari kegiatan komunikatif dengan kelompok, kerjasamanya bagus. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan ke depan sehingga pembelajaran sejarah yang lebih bermakna bukan hanya teori tapi di dalam kenyataan pelaksanaan kehidupan. Bahwa sejarah ini bukan masa lalu saja, masa lalu suatu keniscayaan, tapi yang lebih penting adalah masa yang akan datang sebagai harapan menjadi kenyataan. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Materi yang akan datang kita berkaitan tentang teori. Yang hari ini berarti yang akan datang kita terkait tentang kerajaan-kerajaan yang Islam yang ada di Nusantara. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf apabila materi hari ini ada yang menurut kalian belum puas, itu bagian dari kekurangan Bapak. Semoga ke depan bisa lebih puas dan hasilnya lebih baik dari hari yang setelahnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa duduknya dengan khusyuk ya. Doa awalnya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Apabila dengan dunia sana, apabila dengan sana, apabila dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan untuk pulang, hati-hati di jalan.